Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Melanjutkan pembicaraan yang kemarin tentang kajian budaya, nah sekarang obrolan budaya. Yang pertama yang ngobrol dengan Aki itu adalah Kang Suherman dari Indramayu yang mengatakan, "Ki, kok bingung amat ya seluk-beluknya bahasa Sunda itu, jadi kita harus belajarnya agak lama." Begini Kang Suherman, saya kira tidak usah belajar lah. Pakai aja bahasa yang sekarang ada ya. Tidak usah harus endak usuk dan lain sebagainya. Aki hanya mengingatkan saja ya. Karena Kang Ganjar Kurnia itu yang rektor Unpad mengatakan Sunda Bihari, Sunda Kiwari. Asal jangan kebablasan. Nah itu kira-kira ingat ke situ. Karena Aki kemarin nonton TV dengan salah seorang teman, nonton TV, ternyata di kuis TV itu ditanyakan tentang unak-usuk bahasa Jepang. Sama, hampir sama dengan kita di Pupu. Ada berapa suku kata, ada berapa baris, nggak tahu apa pantun atau apa di sananya lah tidak tahu. Sampai si teman Aki itu ngeledek. Kenapa kalian? Jangan-jangan Ki, pupuh kita itu belajar dari Jepang karena Jepang menjajah kita. Wah, kamu keliru. Kita itu dijajah Jepang tahun 1942 sampai 1945. Ngerti juga enggak 3 tahun. Kalau budaya Belanda mungkin karena 350 tahun. Sedangkan budaya yang kita sekarang ini ada sejak negara Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara itu berapa ribu tahun yang lalu ya. Jadi jangan menyanjung budaya orang tapi merendahkan budaya kita. Bukan merendahkan itu karena tidak tahu saja. Jadi kita pertahankan budaya kita. Hanya memang orang lain itu termasuk Jepang kampanyenya itu kuat dan kita juga melihat bagaimana dia cara hidupnya sehingga maju negaranya. Kata Kang Deddy mah itu mah benar-benar orang Jepang mempertahankan budaya teh benar-benar kuat. Begitu ya. Kita sekarang lah daripada tidak ada yang mempertahankan. Mungkin sekarang ini yang sepikirannya tidak sepikiran dengan Aki itu 1 berbanding 100 gitu ya. Jadi yang bersama dengan Aki 1 gitu, yang sudah meninggalkan 100. Nggak apa-apa karena ini zaman berkembang. Hanya Aki juga kadang-kadang suka menyesal. Terutama di Aki itu kalau ada yang khutbah Jumat itu, khutbah Jumatnya dicampur. Kacau sekali itu bahasa saudara. Tapi kita juga ngerti lah gitu ya. Dicampur dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak nyampe, bahasa Sunda nggak nyampe. Nah itu yang dikemukakan oleh si Bu Uun. Bu Uun itu adalah pos KB di Sinangkerta dengan Kang Denny ya di situ Bu Uun. Sekarang itu apalah ya, ketua tim penggerak PKK juga, tapi bukan kades itu karena kadesnya wanita kalau tidak salah begitu. Ki, kalau saya itu bahasa Sundanya susah, bahasa Indonesia juga banyak yang tidak ngerti. Jadi Bu Uun tidak ke sana dan tidak ke sini. Begitu. Kemudian yang ngobrol dengan Aki itu adalah Kang Asnan. Kang Asnan cerita Ki bahwa kata isuk di Ciamis itu ada. Isuk itu adalah bahasa Cohang atau pulgarnya bahasa kasar dari enjing. Jadi sama besok. Jadi Aki punya pikiran. Orang Ciamis itu sopan-sopan. Karena selama Aki di Ciamis 7 tahun tidak mendengar, jarang sangli mendengar kata isuk. Kalau isukan, nah sama dengan pendapat Kang Asnan. Kalau isukan itu kapan saja. Tapi kalau isuk itu enjing. Alhamdulillah nun Kang Asnan ya. Jadi saya jarang mendengar. 7 tahun saya di Ciamis.
Tapi jarang mendengar itu, makanya kemarin berani ngomong Aki tidak kenal dengan bahasa isuk di Ciamis, begitu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi bahwa di dalam Sunda itu ada hal-hal yang tidak jelas gitu, tidak bisa dipahami, padahal itu budaya. Makanya kita kan dikenakan oleh silib, sindir, siloka, sasmita, dan simul. Atau ada dibalik lah, pokoknya 5 itu ada yang menyebut silib, sindir, siloka, simul, sasmita, ada juga yang begitu. Itu di Ungkara contohnya lah. Dan kita tidak banyak ekspos tentang budaya ini karena kata Kang Deddy kan sudah diomongin, orang Sunda itu adalah tara agul ku payung butut adean ku kuda beureum. Artinya tidak sombong karena berpikirannya pinter aing komo dengen, bisa aing komo dengen. Merendah teh merendah. Bukan rendah diri, rendah hati. Tapi balik lagi, lamun aya siku si wulu-wulu galagat kancana, mau ngamuk gajah mata, mual mundur sasiku, mual ngejat satu yang beas tadi dinya. Itu wawanan Sunda. Ya, iyalah. Waktu itu kan kita sering dilecehkan bahasa, sekarang nggak tahu tuh sekarang yang melecehkan itu apa masih di penjara atau sudah bebas, kita kan tidak tahu. Dah lah itu mah urusan hukum ya, pelecehan bahasa, pelecehan budaya. Karena memang kesinggung budaya itu kerasa sama Aki mah panas. Kalau orang yang tidak peduli mah biasa-biasa saja. Bahasa Sunda dilecehkan, padahal teh sabar we lah, nanti ge di akhirat aya pangulang kitu geuningan. Ceng teh urang Sunda sendiri juga begitu. Tahulah Aki itu mah yang beda dengan filosofi Aki, dengan pendapat Aki. Nah, ini salah satu contoh saja, ini masih ada waktu kita tentang wawang salat ya. Tentang wawang salat. Tidak ada kata di wawang salat yang sama dengan artinya, itu tidak ada. Tapi malibir. Makanya itu Pak Teguh suka nyebut bahwa kalau orang Sunda mau ke Cirebon itu main kol dulu. Kemana, ke Ciamis dan kemana. Itu budayanya begitu. Ya, begitu budayanya. Misalnya, imah gede tengah laut, ulah kapalangnya bela. Mana kata kapal? Maksudnya itu kapal kan? Tidak ada kapalnya. Kapalang ada juga, mirip. Nah, yang disebut kapalnya itu karena adalah perterjemahan dari imah gede tengah laut. Jadi rumah yang besar di tengah laut itu namanya kapal. Tapi tidak ada kata kapal. Gitu ya kan? Tebenang di hurang sawah, tebenang di pika memet. Udang yang ada di sawah itu adalah simet, tapi tidak ada kata simetnya. Nah, itu budaya Sunda. Saya kira ini perlu kita tahu bahwa kita itu linuhung. Karena apa? Aki tetap bahwa kita itu oleh Allah tidak ditugaskan di Amerika, tidak ditugaskan di Arab, tidak ditugaskan di Afrika, tapi kita ditugaskan di Sunda, lahir di dia. Apalagi kalau yang tidak mengembara. Ya, kalau Aki alhamdulillah gitu ya, bisa jalan-jalan ke tempat lain. Ada yang seumurnya di Jawa Barat aja, mulai paling-paling ke Jakarta. Itu. Jadi kita itu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dibina. Tanahnya tanah Jawa Barat, bahasanya bahasa Jawa Barat, budayanya budaya bahasa Jawa Barat. Begitu. Jadi di dalam itu Aki ya, di dalam wawang salat itu tidak ada tebenang di rangkong kolong, tebenang di pika hayam. Itu maksudnya hayam. Tapi ada nggak kata hayam? Nggak ada kan? Itu apa namanya adalah simulnya. Simul atau silib, disilibkan. Itu sasmita, itu kan sama masuk kepada semuanya. Begitu ya. Jadi orang Sunda itu budayanya itu. Tapi bukan berarti kita mengalah. Kade euy, ulah cicing dina pantau bisi nongtot jodoh. Maksudnya adalah supaya apa? Supaya tidak menghalangi orang lalu lalang gitu ya. Ya, ulah ngadahar naon ceker hayam bisi goreng nulis, maksudnya mah silip make simul gitu. Makanya jadi tolonglah, ini harus tahu budaya kita. Makanya dulu kalau Jawa Timur itu KB-nya dengan gugur gunung, terus para pejabat turun. Di Jawa Barat begitu nggak bisa. Tahu buktinya dari Jawa Timur ditunggaskan ke Jawa Barat berbeda. Jadi istilah ngalawan kupunuknya di urang mah kuat gitu ya. Begitu. Tapi tidak jelas melawan dengan brutal.
Beda dengan nah ini karakter budaya. Kita harus tahu. Kalau kita karakter, ternyata sekarang oleh Kang Deddy Mulyadi dibeletak-beletakan dengan bagaimana kita membangun melalui budaya, ternyata lebih bagus. Konsepnya aja dulu. Ya, sampai Aki ayeuna susah mencari pasir Cimalaka. Padahal pasir Cimalaka itu adalah campuran yang bagus mau membangun saung. Tidak ada. Kenapa? Karena Cimalakanya sudah di-stop oleh Pak Deddy. Tapi ternyata masih banyak tempat-tempat lain yang sesuai dengan lingkungan, yang sesuai dengan tata ruang. Karena kalau Cimalaka sudah terlalu rusak itu dari dulu kan, pasir Cimalaka, terus pasir Galunggung begitu. Sekarang adalah pasir Garut gitu dan lain sebagainya. Itu ya dari Aki. Sekali lagi obrolan budaya ini Kang Asnan, Pak Soherman, Bu Uun ya, dan kepada teman Aki, itu kita tetap harus bangga dengan budaya sendiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.